Assalamualaikum dan halo semuanya. Bagaimana kabar kalian di bulan puasa? Pastinya tambah semangat ya. So, biar makin bersemangat, kali ini saya akan merangkum film India yang berjudul HIT First Case yang dibintangi oleh Vishwa Sen sebagai Vikram, Ruhani Sharma sebagai Neha, Murali Sharma sebagai Ibrahim, Chaitanya Sagiraju sebagai Rohit, Hari Teja sebagai Sheila, dan beberapa tokoh lainnya. Film ini telah dirilis tahun 2020 dan merupakan series pertama yang ditulis dan disutradarai oleh Shailesh Kolanu. So, jadi gak usah berlama-lama lagi, di awal langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Vikram adalah polisi yang bertugas di divisi intervensi pembunuhan. Dia sangat cerdas dan tajam dalam memecahkan kasus-kasus penting. Dengan kejeniusannya, ia mampu mengungkap sampai detail terkecil. Hal itu membuat dirinya menjadi andalan dari atasannya. Vikram mempunyai rekan bernama Rohit yang sering menemaninya di sebagian besar kasusnya. Namun di balik itu semua, Vikram mempunyai gangguan kecemasan yang berlebihan karena trauma di masa lalu. Ia disarankan dokter agar keluar dari kepolisian demi kesehatannya. Hal itu sangatlah mustahil baginya, karena pekerjaan polisi sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Vikram mempunyai pacar bernama Neha yang juga seorang polisi di bidang forensik. Neha juga mencemaskan penyakit kecemasan Vikram yang saat ini sering muncul ketika ia sedang bekerja. Ia memberi saran agar Vikram mengambil cuti panjang dan melakukan perawatan kesehatan yang lebih fokus demi kesembuhannya. Singkatnya, dengan segala pertimbangan, Vikram menemui atasannya bernama Pak Vishwa. Ia mengajukan cuti selama 6 bulan. Pak Vishwa awalnya berat, namun setelah Vikram menjelaskan alasannya, ia pun menyetujuinya dengan syarat Vikram harus siap dipanggil jika dibutuhkan. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan dengan keluarga kaya Tuan Mohan. Ia mempunyai seorang putri tunggal bernama Priti. Sore itu Priti hendak menemui teman kampusnya. Ia mengendarai mobil seorang diri dan melintas di jalan tol. Saat itu ia lupa membawa ponselnya sehingga ia memutuskan putar balik. Namun di tengah jalan raya, mobilnya mogok dan membuatnya harus menepi. Tak lama seorang SI polisi bernama Ibrahim melintas dan menyamperinya. Ibrahim menawarkan tumpangan kepada Priti, namun ia menolaknya. Priti kemudian meminjam ponsel Ibrahim agar ia bisa mengabari ayahnya. Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor polisi lain. Namun karena ada berkas yang ketinggalan, ia harus kembali ke kantornya dan melintasi jalan yang tadi. Dari arah yang berlawanan, ia melihat Priti masih berada di sana dan berbincang dengan seseorang yang mengendarai mobil sedan biru. Ketika ia hendak kembali, ia melihat jika Priti sudah tak berada di sana. Namun ada seseorang yang mondar-mandir di dekat mobilnya. Ternyata dia adalah Tuan Mohan. Ibrahim menjelaskan jika dirinya lah yang meminjamkan ponsel kepada Priti. Ia juga berkata jika barusan ia melihat mobil sedan biru yang ia sangka itu adalah Tuan Mohan yang datang menjemputnya. Namun setelah Mohan menelpon ke rumah, istrinya mengatakan jika Priti belum kembali. Ibrahim menyarankan kepada Mohan agar menghubunginya di kantor polisi Golconda jika Priti belum kembali sampai malam hari. Singkatnya, keesokan hari Mohan mendatangi Ibrahim. Mohan menyalahkan Ibrahim karena telah membiarkan Priti seorang diri. Namun hal itu jelaslah ditentang oleh Ibrahim yang sedari awal ia sudah menawarkan tumpangan namun ditolak. Ibrahim segera melakukan penyelidikan dengan mengecek mobil Priti dan meminta rekaman CCTV di gerbang tol. Namun ia tak menemukan mobil sedan biru seperti yang ia lihat kemarin. Hal itu membuat Pak Vishwa turun tangan mencari Priti, tapi setelah 2 bulan keberadaannya tak juga ditemukan. Di sisi lain, Vikram yang sedang menjalani masa cutinya dikejutkan dengan kabar hilangnya Neha secara tiba-tiba di rumahnya. Ia pun segera bergegas menemui Pak Vishwa. Vikram meminta agar penyelidikan hilangnya Neha diserahkan kepadanya. Namun Pak Vishwa menolaknya karena kasus tersebut sedang dipegang oleh polisi lainnya yang bernama Abilas. Investigasi yang dilakukan Abilas tidaklah efektif sehingga Vikram memutuskan diam-diam menyelidikinya. Dibantu Rohit, Vikram menyelundup masuk ke rumah Neha untuk menemukan petunjuk. Ia mencium bau parfum yang sangat menyengat yang kemungkinan adalah pelaku penculikan. Keesokan harinya, Vikram meminta daftar kasus yang ditangani Neha 3 bulan terakhir. Ia melihat sebuah kasus penculikan kepada Priti, gadis 18 tahun yang hilang 2 bulan lalu.
Karena pola hilangnya sama dengan Neha, ia pun berinisiatif untuk mengambil alih penyelidikan. Dikabarkan ketika menangani kasus Priti, Neha mengatakan kepada rekannya bernama Srinivas jika ia telah menemukan bukti penting dalam analisanya. Namun belum sempat ia menyampaikan, dirinya malah menghilang secara misterius. Srinivas menunjukkan sebuah kapas yang ditemukan di dalam mobil Priti dan jarum kecil di samping mobilnya. Namun setelah dikirim ke forensik tidak ditemukan darah maupun DNA Priti di jarum tersebut. Sedangkan di kapas itu tercium aroma parfum seperti yang tercium di rumah Neha. Dengan begitu Vikram yakin jika penculik Neha dan Priti adalah orang yang sama. Vikram dan Rohit memulai penyelidikan dengan mendatangi Ibrahim sebagai salah satu orang terakhir yang bertemu dengan Priti dan orang yang melihat mobil sedan biru. Ketika hendak menuju ke rumahnya, Ibrahim berhenti sejenak di bengkel milik Fahad untuk mengambil sepeda motornya. Sesampainya di rumah, Vikram diam-diam mengambil parfum yang dipakai Ibrahim. Namun aromanya tidak sama dengan petunjuk penyelidikan. Setelahnya ia mendatangi kampus Priti dan bertemu dengan teman sepermainannya. Di sana Vikram berbicara kepada Ajay dan Sandia yang merupakan teman dekat Priti. Diketahui malam sebelum Priti menghilang, mereka berada di sebuah pub malam. Vikram kemudian mendatangi rumah Priti dan meminta keterangan dari Tuan Mohan. Dari pengakuan mereka, sehari sebelum menghilang, Priti sempat mengunjungi panti asuhan Sarawati. Priti sebenarnya bukanlah anak kandung dari Tuan Mohan. Dahulu ketika masih kecil, ia diadopsi oleh adik Tuan Mohan yang bernama Tuan Siva dan dibawa ke Amerika. Malangnya Tuan Siva dan istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Tuan Mohan mengambil hak asuh Priti. Hak properti dan uang yang diperoleh dari pemerintahan Amerika dipegang oleh Tuan Mohan. Dan beberapa bulan kemarin saat Priti sudah menginjak usia 18 tahun, semuanya sudah ditransfer atas nama Priti. Vikram juga mendapatkan informasi tentang kedekatan Priti dengan tetangganya yang bernama Sela. Vikram juga mendatangi panti asuhan dan bertemu Nyonya Sarawati. Dari semua saksi terdekat yang terlibat dengan Priti kemudian diambil sampel DNA-nya untuk penyelidikan. Dari pengakuan dan informasi yang telah disampaikan, kini Vikram menetapkan kelima nama yang dicurigai sebagai tersangka. Di antaranya Ibrahim, Tuan Mohan dan istrinya, Ajay, Sarawati, dan Sela. Penyelidikan kini dilanjutkan dengan mendatangi pub malam yang dikunjungi Priti dengan teman-temannya. Di sana, Vikram memanggil salah satu pria pelayan bar. Ketika ia menyebut jika dirinya adalah seorang polisi, pria itu langsung kabur dan terjadilah aksi pengejaran. Namun setelah mendapatkannya, Vikram tak mendapatkan petunjuk karena pria itu hanyalah seorang pengedar narkoba yang takut tertangkap oleh polisi. Keesokan harinya, Vikram mengusulkan kepada Tuan Mohan agar melakukan ritual untuk menemukan Priti serta mengundang kerabat dekat Priti. Ternyata hal itu adalah bagian dari rencana Vikram yang bertujuan memancing tersangka, di mana jika salah satu dari mereka tidak hadir, maka kemungkinan dialah pelakunya. Singkatnya, keesokan hari ritual itu dilakukan. Vikram mulai mengamati semua yang hadir. Tiba-tiba Sela datang berteriak dan meminta Vikram melihat pesan misterius yang baru ia temukan. Di depan rumahnya terdapat sebuah pesan yang ditujukan kepada Vikram dan bertuliskan mayat berada di depan Wisma Raju. Tak lama tiba-tiba Vikram tak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Ia sangat takut karena tak mengetahui mayat siapa yang berada di sana. Apakah Priti atau Neha pacarnya? Setelah tersadar, Vikram didatangi oleh Abilas dan Pak Viswa. Pak Viswa memberikan kasus Neha kepadanya. Kini ia pun menangani dua kasus sekaligus. Vikram datang menemui Rohit di TKP. Setelah 5 jam pencarian, Rohit dan tim kepolisian lainnya belum menemukan mayat apapun. Vikram menyuruh Rohit mengambil sampel tanah yang ada di sekitar TKP dan mencocokkannya dengan bekas mobil dan jejak sepatu dari kelima tersangka. Setelahnya mereka pergi ke rumah Sela dan menanyakan bagaimana ia menemukan pesan tersebut. Sembari diinterogasi, Vikram berkeliling dan melihat lukisan yang dibuat Sela. Ia pun terhenti ketika melihat sebuah lukisan yang polanya hampir sama dengan pesan tersebut.
Setelah membandingkan goresan lukisan dengan pesan itu, dipastikan jika Sheila lah yang melakukannya. Untuk memastikannya, Vikram bersama tim forensik datang memeriksa rumah Sheila. Dan betapa terkejutnya ketika melihat mobil sedan biru yang mungkin saja sama dengan apa yang dilihat Ibrahim. Vikram segera memeriksanya dan menemukan beberapa lembaran kertas yang digunakan Sheila untuk menulis pesan misterius. Kini dengan segala bukti, Sheila ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya. Vikram menanyakan keberadaan Priti dan keberadaan Neha serta alasannya menulis pesan tersebut. Sheila berkata ia tidak tahu apa-apa tentang Neha dan alasannya menulis pesan itu agar ia mendapatkan perhatian dari masyarakat karena selama ini tidak ada yang mau berbicara dengannya selain Priti. Namun Vikram tak percaya begitu saja, ia pun berencana melakukan tes poligraf kepada Sheila. Setelah dilakukan tes itu, diketahui jika apa yang dikatakan Sheila semuanya adalah jujur. Vikram curiga jika Sheila telah mempelajari tes poligraf, sehingga ia pun memutuskan untuk melakukan tes narko. Namun hal itu tidaklah merubah kondisi apapun. Vikram kemudian menyuruh Rohit mengumpulkan sampel tanah dari mobil dan sepatu Sheila dan membandingkannya dengan tanah yang ada di Wisma Raju. Tim forensik mengatakan jika terdapat kecocokan antara mobil Sheila dengan tanah di Wisma Raju. Namun saat Ibrahim melihat mobil biru Sheila, ia mengatakan jika mobil itu tidak sama dengan yang ia lihat. Hal itu semakin membuat Vikram bingung. Tim forensik juga mengabarkan telah menemukan mayat perempuan yang membusuk di depan Wisma Raju. Dan itu adalah mayat Priti. Di mayat Priti ditemukan beberapa bukti penting. Di antaranya di kuku jarinya ditemukan DNA Ajay. Di giginya ditemukan DNA Tuan Mohan. Dan di bagian kakinya ditemukan rambut Sarawati. Mendengar laporan itu, Vikram semakin bingung dengan kasus yang sedang terjadi. Ia pun berasumsi jika mereka semua telah bekerja sama membunuh Priti. Tak menunggu lama, Vikram kemudian menahan para tersangka. Setelah interogasi yang ia lakukan, ia mengatakan kepada Rohit jika ia tak bisa menemukan motif dari semua tersangka. Alhasil ia pun semakin putus asa. Di suatu hari, Vikram mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Lata. Lata menceritakan jika ia baru saja melewati jalan raya di mana Priti menghilang. Saat itu ia sedang menepi karena mendapatkan telepon. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang menyamperinya. Dari dalam mobil keluar pria berkacamata hitam, bertopi, berjanggut dan menyuruhnya untuk membuka kaca mobilnya. Namun karena takut, ia segera pergi melaju dengan mobilnya. Tapi tak disangka si pria itu malah mengejarnya. Dan sesampainya di kantor polisi, mobil pria itu menghilang. Vikram segera menemui Lata dan menanyakan jenis mobil dan warna yang digunakan pria itu. Lata mengatakan jika mobil yang digunakan adalah mobil Ambassador berwarna putih. Jelas itu berbeda dengan sedan biru yang dilihat Ibrahim. Vikram melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa CCTV di pintu tol. Namun ia tak melihat mobil putih yang dimaksud Lata. Mereka juga membuat sketsa wajah pelaku dan kembali memutar rekaman CCTV. Sampai akhirnya Vikram menemukan kecurigaan dengan sebuah truk besar yang dikendarai pria berjanggut, bertopi dan berkacamata hitam. Dan benarlah insting Vikram. Ketika ia memutar rekaman CCTV saat Priti diculik, terlihatlah truk yang sama dengan supir yang sama. Karena wajah pelaku tidaklah jelas, mereka tak bisa menemukan identitasnya secara sistem. Sehingga Vikram memutuskan melakukan penyelidikan manual dan menyamakan wajah pria itu dengan pelaku kriminal yang berada di daerah Golconda. Vikram tak menemukan wajah yang sama dan bersamaan dengan itu ia mulai teringat sesuatu. Di mana ketika ia mengantar Ibrahim ke bengkel motor, ia sadar jika wajah sang montir yang bernama Fahad sama dengan pria yang membawa truk. Dengan penuh keyakinan, Vikram mendatangi Ibrahim dan singkatnya sampailah mereka di rumah Fahad. Kecurigaan Vikram ternyata benar. Ia menemukan foto-foto Priti yang berada di lemari pakaian Fahad. Secara bersamaan, Vikram dikejutkan dengan sebuah tembakan yang hampir saja mengenai mereka. Vikram segera keluar dan melihat Fahad sudah berada di sana. Ia pun dengan cepat mengejar Fahad. Dibantu Abilas yang saat itu datang, mereka pun mendapatkannya. Akhirnya Fahad pun berterus terang. Ia melakukan penculikan karena diperintahkan oleh seseorang yang telah membayarnya mahal. Fahad kemudian membawa mereka ke sebuah rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah Rohit.
Vikram menanyakan di mana ia menyembunyikan Neha. Namun Rohit malah berdiri dan mengambil pistolnya. Dengan cepat Vikram pun melesatkan peluru kepadanya dan membuat Rohit tewas saat itu juga. Istri Rohit yang bernama Swapna keluar dan menangis melihat keadaan suaminya. Ia akhirnya berterus terang jika pelaku sebenarnya bukanlah Rohit melainkan dirinya. Setelah itu terkuaklah beberapa fakta yang sebenarnya. Semuanya berawal dari panti asuhan Sarawati. Dahulu Swapna, Priti, dan adik Swapna yang bernama Alika adalah teman masa kecil. Mereka bertiga tinggal dan tumbuh di sana sebagai sahabat. Sampai suatu ketika Tuan Siva dan istrinya datang dari Amerika untuk mengadopsi anak perempuan. Di antara semua anak yang berada di sana, mereka bertigalah yang sesuai dengan kriteria saat itu. Swapna berharap agar Tuan Siva membawa adiknya. Karena saat ini Alika memiliki gangguan jantung. Nantinya setelah diadopsi mungkin Alika bisa sembuh dan keadaannya membaik. Tuan Siva pun mencoba memilih Priti. Namun Swapna yang tahu hal itu mengatakan kepada Priti agar ia mengatakan tidak kepada Tuan Siva. Agar Alika lah yang dibawa mereka. Di luar dugaan Swapna, Priti mengiyakan ajakan Tuan Siva dan membuatnya semakin bersedih. Beberapa bulan kemudian Alika meninggal dunia karena penyakit jantungnya. Sejak saat itu tanpa disadari Swapna mulai menyimpan dendam kepada Priti. Bertahun-tahun pun berlalu. Setelah dewasa, Swapna keluar dari panti asuhan dan bertemu dengan Rohit. Kebaikan Rohit yang tulus kepadanya bahkan tak mampu menghilangkan rasa dendamnya kepada Priti. Sampai di suatu saat, ketika ia bersama Rohit ke sebuah pub malam, ia tak sengaja melihat Priti yang juga berada di sana. Mengetahui kehidupan Priti yang sangat bahagia, kesedihan aneh semakin melandanya. Sejak itu ia pun berencana membalas dendam yang telah lama ia simpan. Perasaan dendam berubah menjadi perasaan amarah dan Swapna pun memutuskan menyewa jasa Fahad untuk melakukan penculikan kepada Priti. Fahad memulai aksinya dengan mengakali mobil Priti dan menemuinya di jalan raya. Setelahnya Priti dibawa kepada Swapna dan tanpa sadar ia menghabisi nyawa Priti dengan sangat kejam. Rohit sendiri tak menyangka jika istrinya bisa melakukan hal semacam itu. Namun ia lebih memilih diam dan mencoba menghilangkan jejak dengan mengubur mayat Priti di belakang rumah mereka. Kasus hilangnya Priti kemudian naik karena Tuan Viswa dan Neha yang mulai menganalisa setiap bukti mengabarkan kepada Rohit jika ia telah menemukan bukti penting yaitu sebuah jarum yang ditemukan di TKP. Di jarum itu terdapat sidik jari parsial yang dideteksi adalah milik Fahad. Rohit tidak tinggal diam dan segera menghapus sidik jari itu. Di malam hari, agar berkas tidak diketahui oleh anggota tim lainnya, ia datang ke rumah Neha untuk mengamankannya. Ia juga memberikan obat tidur kepada Neha dan membawanya ke rumah lalu menyandranya untuk beberapa waktu. Swapna dan Rohit tidak berniat membunuh Neha. Mereka hanya berniat kabur ke luar negeri setelah kasus Priti menghilang. Di sisi lain, ketika Sheila menulis catatan bahwa mayat dapat ditemukan di Wisma Raju, Rohit kemudian menggali mayat Priti. Ia yang tak mau Sheila dituduh membunuh segera menemui beberapa tersangka tanpa sepengetahuan Vikram. Ia mengumpulkan sampel DNA dan menanamkannya di mayat Priti, kemudian menguburnya di depan Wisma Raju. Ia juga menaruh sampel tanah di TKP pada ban mobil dan sepatu Sheila. Hal itu dilakukan Rohit karena ia tidak ingin menjebak siapapun sebagai tersangka. Bersamaan dengan penyesalan Swapna yang tak lagi berarti, film pun berakhir. Di akhir film kita diperlihatkan ketika Vikram bersama Neha. Ia dikejutkan dengan suara tembakan yang mengarah kepadanya. Tak diperlihatkan kejadian selanjutnya. Namun karena film sequel HIT Second Case diumumkan akan segera dirilis, mungkin jawabannya akan kita ketahui di sana. So, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.